Pada 2 Januari 1818, seorang perempuan muda dan pemberani, Martha Christina Tiahahu, meninggal di atas kapal Belanda dalam perjalanan di Laut Banda untuk menuju ke Pulau Jawa. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan di Laut Banda. 1 abad kemudian, Presiden Republik Indonesia secara resmi menobatkan Martha Christina Tiahahu sebagai pahlawan nasional. Gelar ini disematkan untuk menghargai perjuangan Martha yang tak gentar dalam membela tanah air melawan penjajah Belanda semasa hidupnya. Martha Christina Tiahahu lahir di Maluku 4 Januari 1800. Ia merupakan seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Martha menjadi anak sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu. Pada saat Martha menginjak usia 17 tahun, ia sudah mulai mengikuti jejak sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Martha dikenal sebagai gadis yang pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut panjang yang terurai ke belakang, Martha terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dari siang sampai malam, ia selalu ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Bahkan Martha tidak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat kepada kaum wanita untuk turut membantu kaum pria di medan pertempuran. Pada usianya yang masih remaja, Martha bertekad untuk ikut terjun dalam medan pertempuran melawan penjajah di tanah kelahirannya. Bersama dengan sang ayah, pasukan Maluku berhasil menggempur tentara kolonial yang menguasai Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, karena persenjataan yang menipis, Martha dan semua pasukan Maluku pun terdesak. Mereka berhasil ditangkap oleh pihak Belanda, termasuk Martha dan ayahnya. Martha tidak tinggal diam. Ia kembali melakukan pemberontakan kepada Belanda. Namun, sayangnya, pada pemberontakan ini, Martha tertangkap lagi oleh Belanda. Sebagai hukuman, Belanda mengirim Martha ke Pulau Jawa untuk diasingkan. Karena kekukuhannya pada prinsip anti-Belanda, Martha menolak untuk makan dan minum pemberian Belanda selama perjalanan. Kesehatan Martha semakin menurun, hingga akhirnya ia meninggal di atas kapal itu. Saat itu, tanggal 2 Januari 1818, hanya 2 hari sebelum usianya genap 18 tahun, ia menghembuskan nafas terakhir.